Halo Bisian semuanya, berjumpa lagi dengan saya Henry Vincent selaku founder dan CEO dari Bisia di acara BizTalk, acara yang ngobrol-ngobrol santai berdiskusi terkait bisnis dan investasi bersama dengan pakar di bidangnya. Dan pada kesempatan ini saya kehadiran tamu spesial yaitu Pak Billy Firmansyah. Salam kenal Pak. Halo Pak Vincent. Ya, thank you udah datang langsung dari Surabaya. Jadi Siap. Ini spesial banget karena kita akan membahas topik yang sangat spesial yaitu bisnis empempe. Nah, jarang-jarang nih kita datang ke podcast ngomongnya empempe. Gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran, Pak Billy ini merupakan founder dan CEO dari empempe Farina. Jadi, salah satu market leader untuk empempe di Surabaya. Nah, mungkin untuk awal ini, Pak Billy bisa langsung kita kenalan dengan teman-teman mungkin Bisirian ada yang penasaran gitu ya, terkait empempe Farina seperti apa, dan juga awalnya Pak Billy mungkin mendirikan empempe Farina bisa di-sharingkan Pak perkenalannya, silahkan. Baik, terima kasih Pak Vincent. Perkenalkan, nama saya Billy Firmansyah. Saya adalah founder sekaligus CEO dari Pempek Farina. Pempek Farina ini saya dirikan kurang lebih 29 tahun yang lalu, tepatnya tahun 94 saat usia saya masih 17 tahun. Jadi dulu saya merintis mulai itu dengan gerobak, Pak Vincent. Di pinggiran kota di daerah Surabaya. Oh, saya kira langsung outlet gitu enggak Pak ya? Enggak. Jadi mulainya dari gerobak. Satu gerobak dibagi dua. Waktu itu saya mulai sama ada saudara, dia menjual ada jualan martabak Bangka, saya pempek Palembang. Satu gerobak untuk dua produk. Kombinasi lah ya. Waktu itu namanya masih pempek 99. Pempek 99 ya? Oh, belum pempek Farina? Belum. Oke. Tapi waktu dulu itu langsung apa yang membuat akhirnya mau bikin pempek gitu? Mungkin ada keluarga yang punya resepnya atau memang dari dulu demen atau gimana tuh Pak? Ya, sebenarnya ide dari pempek Palembang ini bisa tercetus pempek itu karena waktu itu kita bisanya bikin pempek ya. Jadi kalau andaikan waktu itu kita bisa bikin bakso, mungkin namanya bakso Farina, bukan pempek Farina. Jadi waktu itu memang kondisinya orang tua saya, terutama bapak saya itu pensiunan Satpol PP. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. Jadi waktu itu kami anaknya 10. Kami merencanakan untuk memulai suatu usaha, ya kan? Nah, tercetuslah ide untuk bikin pempek karena waktu itu ibu saya hanya bisa bikin pempek. Nah, ibu saya yang bikin karena sudah tua, saya yang ke jalan gerobak di pinggiran kota Surabaya. Berarti dari gerobak nih teman-teman. Jadi sekarang total outlet udah berapa Pak? Total outlet kita 50-an ya. 50-an ya. Yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Ada di Surabaya, Sidoarjo, Malang, Gresik, terus Bali, Jogja dan Solo. Berarti kalau yang franchise berapa persen tuh Pak? Kita franchise masih sedikit ya, kurang lebih hanya 5% ya. 5%. Yang lainnya kita milik sendiri. Ya. Memang nggak fokus ke franchise sebenarnya ya? Iya, karena jujur kita fokusnya untuk membangun ini sendiri gitu loh. Seperti itu. Berarti outlet pertama itu di Surabaya juga? Outlet pertama di Surabaya. Di Surabaya. Itu di ada kayak stand alone gitu atau gimana tuh Pak? Di waktu itu pertama kali itu di PGS ya, Pusat Grosir Surabaya. Setelah itu nambah lagi di JMP waktu itu. Itu masih berupa kayak food court lah. Itu ngumpulin dari omset gerobak tadi tuh Pak? Iya, betul. Jadi ngumpulin. Jadi memang kita beberapa waktu hidupnya prihatin dulu supaya kita bisa ngumpulin dana untuk pengembangan usaha. Iya. Tapi memang bisnis yang kalau kita bilang bisa sustain dan bertahan itu memang dari setengah mati dari awal dulu tuh Pak. Perjuangannya gitu ya. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Berarti kalau dari sisi resep itu Pak, resep produknya itu apakah ada trial dan error juga ya, atau memang udah enak nih pasti punya dari ibu gitu, atau gimana Pak? Enggak, kalau dulu itu awal-awal mulai jualan dulu
pempek kapal selam itu terutama ya. Kapal selam. Itu bentuknya nggak kayak kapal selam. Oh gitu. Bentuknya kalau boleh saya ngomong kayak kapal keruk gitu. Jadi nggak karu-karuan. Okay. Cuma waktu itu kan saya harus jualan. Ya sudah jualan aja lah gitu ya. Dan apa namanya memang perintisan itu hal yang paling luar biasa. Bersyukur tapi saya bersyukur bisa merasakan usaha atau perjuangan saat perintisan dulu. Seperti itu. Itu tahun berapa tuh, Pak? Tahun berapa? Tahun 94. Saat usia saya masih 17 tahun. Waduh, iya. 17 tahun. 94 ya. Saya baru lahir nih, 94. Iya. Jadi memang tahun 94 itu berarti untuk industri pempek pada waktu itu sama sekarang udah berbeda atau gimana, Pak? Beda, Pak. Jadi kalau saya lihat ya, dulu itu saya lihat potensinya bagus, ya. Pemain pempek saat itu masih jarang. Terus yang benar-benar serius juga apa namanya jarang. Jadi saya melihat itu peluang gitu ya. Bagaimana saya harus bisa membuat ini bisnis ini menjadi lebih baik seperti itu. Oke, kalau sekarang dengan banyaknya apa namanya, berarti kompetitor sekarang udah lumayan banyak juga dong ya, Pak? Lumayan ya. Nah, ya. Apa sih yang membuat pempek varian ini digemari gitu oleh konsumennya dan tetap orang nyari lagi? Ya, kalau saya lihat ya, yang saya rasakan selama ini mungkin di Surabaya ya, kita kan mungkin sudah, karena mungkin di Surabaya itu kita sudah banyak, kita market leader ya di Surabaya ataupun di Bali. Jadi mereka sudah terbiasa dengan produk kita ya, di mana selama ini kami memberikan produk itu yang berkualitas. Bukan hanya berkualitas produknya, tapi juga materialnya. Jadi untuk ikan-ikan yang kita gunakan itu ikan-ikan yang fresh. Jadi kita nggak pakai ikan frozen, nggak pakai. Oke. Jadi kita apa namanya banyak sekali kita menggandeng supplier-supplier ikan seperti itu. Ya, terus juga mungkin dari apa namanya dari cita rasa cuko kita kan memang berbeda. Mungkin kalau Pak Vincent ada kesempatan nanti boleh coba ini. Belum Jakarta nih harus order dulu nih kayaknya. Ya, siap. Iya. Berarti spesialisnya juga di cukonya itu beda tuh Pak ya rasanya. Iya. Kekuatan kita di cukonya. Oh, I see. Ya. Mungkin kalau kita ngomong pempek bolehlah semua bisa ngeklaim 11-12 ya, tapi kalau pempek itu kekuatannya emang di cukonya. Iya, rasanya enaknya di situ tuh. Iya, ciri khasnya di situ. Iya. Oke. Tapi kalau kita bicara target market nih Pak, dari awal itu ditentukan nggak sih, target marketnya pempek Farina itu yang seperti ini gitu, atau ada perubahan dari sisi yang sekarang nih, pempek Farina sekarang misalkan banyaknya ibu-ibu atau banyak anak muda, atau seperti apa tuh Pak? Ya, kalau target market dari awal, jujur waktu itu kan kita masih baru merintis ya. Buat saya laku aja sudah luar biasa. Iya, benar sih. Hebat lah. Bersyukur lah ya. Tapi karena sudah terus kita belajar, apa namanya ada banyak pengetahuan. Kita mengumpulkan data customer kita itu apa namanya target market kita itu adalah wanita usia 20 sampai 45 tahun. Kalau ada keluarga yang makan, biasanya yang memutuskan, yang memilih, kalau nggak istrinya, ya mamanya. Jadi kedua, itulah apa namanya, kalau nggak mamanya, istrinya itulah yang menentukan lah. Menentukan makan. Ya, seperti itu. Oke. Berarti memang keluarga ya, konsepnya family gitu ya? Ya, biasanya kalau keluarga, makan di situ, yang menentukan mamanya kalau nggak istrinya. Oke, berarti harus kalau papanya kan biasanya ngikut. Iya, harus baik-baikin ibu-ibu nih berarti. Iya. Iya. Tapi saya dapat research juga nih Pak, bahwa pempek Farina itu sekarang dengar-dengar dari awalnya gerobak sekarang udah punya pabrik. Iya. Gitu. Nah, gimana sih akhirnya bisa dari awal yang tadinya gerobak gitu ya, akhirnya punya outlet banyak dan akhirnya punya pabrik tuh gimana tuh Pak strateginya? Ya, jujur itu semua karena memang saya dan istri ya, waktu baru menikah itu kita sudah komit, mendedikasikan diri untuk, ayo kita serius yuk bangun ini yuk, apa namanya bisnis ini supaya lebih apa namanya benar, lebih bagus, biar juga bisa menjadi legacy buat anak-anak kita gitu ya, pada saat itu gitu loh. Nah, yang kita lakukan memang benar-benar kita fokus untuk gedein, bagusin ya usaha kita.
Sehingga ketika satu kesempatan, ayo kita benar-benar buktikan bahwa kita ini benar-benar berdedikasi, benar-benar komit, kita bikin pabrik tahun 2017. 2015 kita beli itu lahan, 2016 kita bangun, 2017 kita resmikan. Oke. Ya. Jadi tapi secara strategi untuk kenapa sih harus dibangun pabrik? Kenapa nggak misalkan orang ya udah langsung biasa aja, langsung masak di tempat, itu secara modelnya gimana tuh Pak? Kita bikin pabrik itu supaya saya dan istri dan semua tim yang ada benar-benar harus fokus nih. Harus fokus nih. Kita sudah punya pabrik yang proper. Ya, ini adalah wujud keseriusan kita membangun bisnis ini. Ya, jadi mau nggak mau kita harus kualitasnya diperhatikan semuanya ya. Jadi baik orangnya, barangnya, pelayanannya itu benar-benar harus benar gitu. Ya. Nah, dengan adanya pabrik itu membuat kita semakin lebih on the track pada apa yang menjadi mimpi kita. Gitu. Tapi berarti kalau secara distribusi sekarang Pak, berarti sentralnya semua di pabrik, central kitchen gitu ya, tanda kutip ya. Di dalam distribusinya nanti baru disajikan itu seperti apa Pak di outlet itu? Jadi kami kirim ke outlet itu dalam bentuk frozen ya. Nanti di outlet mereka akan melakukan proses towing karena memang pempek ini adalah produk yang memerlukan produk yang membutuhkan rantai dingin. Artinya produk itu harus terjaga di suhu yang rendah. Seperti itu untuk menjaga kualitasnya. I see. Ya. I see. Tapi kalau frozen gitu secara kualitas, misalkan pempek kapal selam tuh Pak, kan saya tahu ada telurnya gitu. Nah itu ada pengaruh nggak sih Pak kalau frozen gitu sama yang fresh langsung masak gitu? Nggak ada bedanya. Nggak ada beda, jadi jujur kalau pempek Palembang itu pempek itu kalau masuk freezer nggak keluar itu umurnya bisa setahun dan kondisinya tetap bagus. Seperti itu. Justru memang awet gitu ya sebenarnya. Ya, walaupun kita tanpa pengawet, tetapi kita misalkan kalau ada pengiriman ya mungkin di luar jangkauan daerah, kan kita kan sekarang ini ada ekspedisi Paxel ya. Paxel ya. Ya kan ada pendinginnya tuh. Nah, betul. kalau ada daerah yang nggak ada Paxelnya, itu kita biasanya tolak untuk menjaga kualitas dari produk kita. Seperti itu. Oke. Berarti memang tadi ya kalau memang enaknya dingin langsung freezer segala macam aman gitu ya secara kualitinya. Ya, tapi kalau dimakan ya harus dalam kondisi yang panas-panas. Betul. Nah, kalau kita bicara dari sisi tadi kan produknya gitu ya, infrastrukturnya sudah ada gitu ya. Ketika kita mau melakukan pemilihan lokasi, nah ini beda lagi nih Pak. Maksudnya ketika kita bicara, produknya enak, tapi kalau lokasi nggak tepat kan juga kurang bagus gitu. Nah, strategi yang dilakukan seperti apa sih Pak untuk, ini lokasinya ini bagus gitu. Dan akhirnya kan saat ini mungkin buat teman-teman juga, kita lagi ada buka 2 outlet gitu ya, di Surabaya sama Yogyakarta. Nah ini, kenapa mau memilih lokasi ini? Pertimbangannya seperti apa Pak? Jadi yang kita tawarkan saat ini di Biser itu adalah ada 2 tempat ya, Pak Vincent ya, di TP sama di Jogja Babarsari. Ya. Tunjungan Plaza itu Pak? Ya, Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza itu adalah mall yang menurut saya paling bagus prospek karena dia itu mall paling pertama. Paling pertama dan juga dia mall terbesar nomor 2 se-Asia Tenggara. Terus saya lihat juga dia masuk ke dalam kategori mall-mall yang okupansinya tinggi, trafficnya juga tinggi. Nah, seperti itu. Menurut saya itu sudah cukup menjadi acuan, ya. Seperti itu. Dan kedua, kenapa Jogja, kenapa Babarsari, ya? Di Jogja itu pemain pempek khususnya itu lumayan banyak. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi untuk mengedukasi masyarakat sana mengenai produk ini. Jadi sudah tahu semua lah. Sudah tahu ya, udah sering pesan online ya. Betul. Terus di Jalan Babarsari itu, di sepanjang Babarsari itu, pemain-pemain kuliner nasional itu banyak. Jadi kalau mereka menentukan dan membuka usaha di situ, saya yakin pasti mereka punya alasan yang cukup kuat. Seperti itu. Jadi udah punya database yang tadi itu, yang memang udah langganan sampai ke Marina, ya udah buka dekat situ lah, gitu ya konsepnya ya. Jadi kemungkinan berhasil lebih tinggi gitu. Kalau di Tanjung Plaza ya nggak usah ditanya lagi, trafficnya udah banyak lah. Gitu. Oke. Nah,
Kan tadi PMP Farina berarti dari startnya bilang 94 ya, walaupun 94. Namanya tadi masih PMP 99. 99. Gitu. Wah, harusnya PMP 94 nih Pak. Iya. Waktu itu kita baru mulai, jadi ngasal aja pokoknya. Ngasal aja pokoknya. 99 kan nomor bagus tuh, QQ kan. QQ, oke. Tapi kenapa Farina namanya? Ya, jadi kita ganti Farina itu saat ada kesempatan kita masuk ke Mall TP saat itu ya, Tunjungan Plaza. Saya masuk ke situ, ke mall, dari sebelumnya pinggir jalan, itu kan suatu hal yang luar biasa ya, dari pinggir jalan masuk ke mall. Nah, ketika masuk ke mall itulah momentum di mana saya ingin memberikan tribute, penghargaan kepada orang tua, khususnya mama saya, dengan namanya dia, jadi Pempek Farina. Seperti itu. Jadi Pempek Farina itu diambil dari nama ibu saya, seperti itu. Oke, I see. Tapi berarti awalnya udah mau rencana buka di Tunjungan Plaza atau gimana? Nggak ada. Waktu itu karena ada kesempatan, saya punya teman kenalan gitu ya, akhirnya dibukain jalan. Bisa buka di salah satu food court di situ. Food courtnya food court kecil waktu itu. Oh, tapi beda sama yang ini? Ya, beda. Waktu itu sekarang sudah tempatnya nggak ada. Oh, oke. Dipakai salah satu brand kecantikan kalau nggak salah itu. Seperti itu. Oke. Tapi karena gue udah tahu di situ bagus, mau buka lagi. Ya. Tapi Tunjungan Plaza itu mall kan sebenarnya kan? Mall. Iya, mall itu Tunjungan Plaza itu mall, ya. Dan di situ kan ada tuh. Tunjungan Plaza itu ada 6 kalau nggak salah. Gitu. Tunjungan Plaza 1 sampai 6. Iya, benar. Ya. Dia lumayan gede gitu ya, kalau Gading lah kalau Jakarta. Nah, yang kita buka ini itu dekat dengan XX1. Gitu. Jadi lokasinya memang beda dan lebih premium lah gitu lebih premium, betul. Lebih premium. Oke. Jadi marketnya udah tahu, udah ada, dan lokasinya strategis. Oke. Nah, kenapa akhirnya memutuskan untuk kerjasama dengan BCR nih, Pak? Ya, jujur, yang pertama ya, lokasi yang kita punya ini lokasi premium semua, ya. Saya berharap para investor atau mungkin istilahnya Biserian ya, Biserian bisa sukses bersama-sama dengan kami, ya, di kedua tempat itu. Dan yang kedua, jujur ini saya baru pertama kali melakukan kerjasama dengan perusahaan urun dana ya seperti BCR ini. Nah, saya lihat BCR ini luar biasa karena memiliki banyak sekali investor ya. Jadi kalau nggak salah sekitar berapa ratus ribu gitu loh. 200.000 sekarang. 200.000 ya. Nah, itu kan luar biasa gitu loh. Nah, di samping ada kesempatan untuk bisa memiliki bisnis ini, saya melihat ada peluang lain juga bahwa para Biserian atau investor BCR ini bisa menjadi pelanggan kami. Nah, itulah alasan saya begitu kuat untuk bisa bekerja sama dengan BCR. Iya. Jadi teman-teman investor ini kan mungkin mostly ada juga yang di daerah Surabaya, di Jogja dan segala macam. Bisa ajakin teman-temannya tuh makan pempek bareng, keluarganya segala macam. Omsetnya bisa naik tuh harusnya. Nah, itu kita juga sering itu Pak, sekarang kita punya namanya kan BCR Loyalty Program, Pak. Jadi investornya ini dia bisa untuk kalau bisa belanja dapat poin, nanti kita bisa dipakai untuk invest lagi, untuk dapat voucher. Jadi kita bikin supaya dia tertrigger juga nih untuk makan di sana. Jadi harusnya kalau teman-teman satu outlet nih gitu ya, biasanya cuma satu investor, sekarang banyak-banyak rame-rame tadi tuh. Jadi omsetnya harusnya lebih tinggi. Mudah-mudahan Pak. Gitu. Jadi teman-teman kita kerjasama bareng nih dengan tujuan tadi ya, supaya bisa tadi lebih banyak orang yang bisa memiliki bisnis PMP ini dan juga memajukan bisnisnya itu sendiri gitu ya. Nah, kalau dari sisi produk nih Pak, tadi kan infrastructure, lokasi udah, produk PMP-nya ini apa bedanya dengan PMP lain gitu ya? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah secara cita rasanya seperti apa sih Pak yang ditawarkan oleh Pempek Farina? Ya, sekarang ini yang ada di Pempek Farina kita punya beberapa menu andalan ya, atau menu yang menjadi backbone kita. Kita punya varian menu pempek, semuanya ada. Yang kedua kita ada tekwan. Yang ketiga kita ada batagor. Dan kita punya satu menu pionir, Pak Vincent, yang dulu kita mulai, dan kita waktu itu
sempat disupport oleh salah satu agregator. Itu untuk promosi ya. Jadi mereka bantu untuk ininya exposure-nya. Seperti itu. Itu namanya Taewan Tom Yum yang sekarang yang sekarang ini menjadi salah satu bestseller produk kita. Seperti itu. Menarik. Ya. Jadi pengen coba nih, makanya harus buka di Jakarta kayaknya, Pak Billy. Ya. Terus di samping itu juga kita punya tim R&D itu biasanya ya sangat rutin ya mengeluarkan produk-produk seasonal. Ya, jadi mungkin ini produk-produk seasonal ini tidak akan bisa dijumpai di tempat lain. Ya, saya ambil contoh, kita punya waktu itu kita sempat launching yang namanya pempek penyetan. Pempek penyetan. Nah, kan kita dari Jawa Timur kan, Sambelan kan, nah, kita hadirkan itu. Pempek geprek. Waktu itu kan semua digeprekin, kita ikut. Geprek juga. Kita ikut. Korean Wave, kita keluarin pempek topoki. Nah, terus yang beberapa waktu kemarin itu kita sempat kolaborasi dengan salah satu pastry ternama di Surabaya. Kita bikin pempek burger. Ya, jadi burger di tengahnya atau isiannya itu adalah pempek kapal selam yang isinya telur. Menarik. Seperti itu. Jadi inovasinya terus dikeluarkan tadi ya? Inovasi. Iya. Keren. Jadi orang bukan tradisional yang pempek biasa pada umumnya, gitu, tapi ada inovasi-inovasi juga ya. Ya, tapi inovasi yang relevan. Ya. Kalau nyeleneh juga nanti nggak diterima pasar juga, Pak. Betul. Iya. Tapi berarti semua itu ada yang inovasi itu semua akan di-deliver di semua outlet, Pak, atau gimana? Tidak semua outlet bisa menerima produk-produk itu. Ada juga yang ini saya ambil contoh nih ya. Ini kita sedang melakukan on progress ya, pengembangan menu ya. Sekarang ini kita lagi sedang akan membangun di Surabaya outlet ruko pertama kita ya, di Jalan Nginden, Raya Nginden itu menjadi tempat pempek yang pertama kali menjual produk kopi. Kita hadirkan menu kopi di situ. Nah, itu menu kopi itu memang membutuhkan tempat yang cukup. Tidak boleh terlalu kecil karena di situ pasti ada sofanya. Seperti itu, harus ada tempat yang nyaman. Buat nongkrong ngopi-ngopi. Ya, seperti itu. Nah, dan juga karena ini baru pertama kali kita butuh trial and error. Kalau itu bagus, kalau itu sukses, nah baru kita di-deliver ke semua cabang. I see. Jadi memang selektif tes marketnya terpusat dulu lah ya, kecil-kecilnya gitu. Nanti baru sebarin. Ya, betul. Oke. Nah, kalau kedepannya kan sekarang tadi udah lewat pandemi segala macam. Waktu pandemi gimana nih cara Pempek Farina bisa survive sampai sekarang? Ya. Kalau tanya pandemi itu buat saya tuh peristiwa yang luar biasa ya, Pak Vincent ya. Kenapa? Dari situ kita itu bisa mendapatkan banyak jurus untuk bisa survive. Ini luar biasa. Ya, jadi saya bagikan ya. Waktu pandemi itu kita melakukan banyak hal ya. Ada 3 hal utama yang kita lakukan. Saya ingat itu sampai sekarang. Yang pertama kita merekrut para driver-driver Gokar, Grabcar untuk menjadi mitra kita untuk menjual produk kita. Jadi di pinggir-pinggir jalan. Jadi waktu itu kita sempat sampai punya 86 armada. Di seluruh yang memenuhi jalan-jalan Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Itu armada kita semua. Jadi kita menggandeng. Jadi kita menggandeng mereka seperti itu. Kita waktu itu kan driver-driver itu kan tidak boleh ambil penumpang ya. Justru mereka lagi nggak ada penumpang juga. Nah, kita tawarkan seperti itu. Akhirnya mereka semua menerima, happy kan. Jadi akhirnya kita sempat kerjasama selama kurun waktu 8 bulan kalau nggak salah. Tapi itu pribadi nggak sama Gojeknya atau enggak, pribadi. Terus yang kedua, kita membuka saluran atau channel distribusi yang sebelumnya kita nggak ngerti, gitu loh. Nah, channel distribusi juga memberikan banyak sekali dampak pemasukan ke kita di saat waktu pandemi itu. Channelnya apa itu, Pak?
Kenapa? Channelnya apa aja? Jadi kita jual ini apa namanya frozen food. Oh, frozen food. Jadi pempek beku gitu. Oh, awalnya nggak ada memang. Nggak ada. Oh, nggak ada. Awalnya pempek ayam biasa. Iya. Oke. Ternyata di apa namanya di luar sana itu banyak sekali membutuhkan pempek apa namanya frozen food seperti itu. Iya, gitu loh. Iya. Saya juga sempat kaget waktu itu. Ya. Dan yang ketiga sampai sekarang ini kita lakukan, yaitu kita membuka apa namanya cloud kitchen atau ghost kitchen. Ya. Jadi waktu itu sempat saya panggil tuh ahlinya cloud kitchen dari Jakarta ke Surabaya. Kita belajar habis-habisan. Ya. Akhirnya kita buka outlet pertama itu di Gresik. Dan selama pandemi kita total buka itu 26 outlet. Oh, 26 outlet. Ya, artinya ya dari apa yang kita perbuat, kita usahakan itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Jadi kalau dibilang pandemi itu hal terberat, buat saya ada iyanya, ada enggaknya. Oke. Kenapa? Dari situ kita belajar hal-hal yang baru. Dari situ kita belajar melakukan sesuatu yang sebelumnya kita nggak pernah pikirkan. Iya. Jadi ya saya juga berterima kasih dengan apa namanya dengan adanya pandemi itu gitu loh. Iya, ada hikmahnya lah. Hikmahnya ya, betul. Iya, kalau nggak kita jadi terpaksa inovasi. Iya. Dipaksa inovasi. Kita dipaksa inovasi. Iya, betul. Keren. Jadi ya hal terberat tanda kutip yang kemarin itu sudah terlewati. Sekarang kita waktu yang ngegas nih Pak berarti ini. Waktunya ngegas. Betul. Jadi berarti sekarang fokusnya lebih ke offline apa online nih Pak? Offline juga. Kita sekarang fokusnya ke offline ya. Jujur setelah pandemi ini berlalu, ya, saya melihat ada kebalikannya nih. Kalau saat pandemi kan tren online naik. Naik banget ya. Ini sudah pelan-pelan mulai menurun. Oh ya, orang lebih pengen experience-nya langsung. Ya, tetapi saya melihat di semua tempat yang ada di tempat kita yang online itu potensinya kan luar biasa, bagus. Kita sudah punya customer base di situ ya kan. Betul. Nah ini yang mau kita kembangkan lagi dengan kita membuka outlet offline. Seperti itu. Iya. Jadi tinggal kita convert di dalam offline-nya tadi. Ya, jadi customer online-nya udah dapat, tinggal nambahin customer offline. Oke. Nah, tapi kalau setelah berarti kan udah sekarang 94, berarti udah berapa tuh? Hampir 3 dasar 30 tahun nih. 30 tahun PMP fokus gitu ya. Tapi kalau kita bicara 10 tahun lagi Pak di 4 dasawarsa ke depan di 4 dasawarsa ya, 40 tahun PMP Fahri atau bahkan 50 tahun itu apa sih visi dan bayangannya seorang Pak Billy untuk melihat PMP Farina ini? Ya, kalau kita bicara visi, jadi PMP Farina ini ingin menjadi perusahaan kuliner ya yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia dengan menghadirkan produk-produk yang inovatif, yang berkualitas, dan juga pelayanan yang prima. Tapi kalau kita bicara tentang program kerja kita ke depan, ada beberapa hal utama yang akan kita lakukan, di mana beberapa di antaranya itu kita ingin memperbesar ya kapasitas produksi kita. Produksinya pabrik yang tadi. Itu kan potensi juga peluang kan dibesarkan. Jadi apa yang akan kita besarkan melalui cara apa? Kita mulai menseriusi apa yang sudah kita lakukan dari beberapa hal yang kita lakukan saat pandemi. Saya ambil contoh yang distribusi. Distribusi ini pasarnya besar sekali. Kebetulan saat ini kita itu sudah punya 22 sertifikat BPOM. Sertifikat approve. Ya, seperti itu. Itu per PMP itu Pak, apa gimana tuh? Iya. Oh gitu. Jadi yang kita jual nanti di di pasaran itu semua sudah BPOM semua. Seperti 22, itu. Berarti semua jenis PMP di BPOM kan gitu ya. Dan juga kita mulai mengembangkan lagi channel kemitraan. Kan sewaktu pandemi sempat mati suri itu. Kita hidupin lagi. Dalam waktu dekat kita mau ikut pameran ya. Ya, di Jakarta. Ya. Seperti itu. Juga kita jujur ya. Pingin sekali untuk
memperluas ekspansi kita. Makanya sekarang ini kita coba menjajaki kerjasama dengan B-Share, ya. Semoga kita bisa mendapatkan hal yang baik dari sini. Dan ke depan kita tuh mau pingin gede, pingin membesar. Dengan cara melalui IPO. Gitu, Pak Vincent. Siap. Mungkin ini jadi satu langkah lebih maju lah ya. Ya, jadi kita belajar lah. Belajar ya. Belajar dengan B-Share. Jadi ya mirip lah ya, IPO mirip IPO mini dulu Pak ya. Betul. Oke. Nah, mungkin terakhir Pak Billy untuk closing statement ke teman-teman investor, B-Shareian semuanya, kenapa harus ikut bergabung dan berinvestasi bersama di bisnis PMP Farina ini? Silahkan Pak. Oke. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ini sudah berpengalaman ya di bidang kuliner ini selama 29 tahun. Jadi kita sudah tahu pahit getirnya melalui bisnis ini. Ya. Kita juga sangat serius mendedikasikan diri untuk membangun bisnis. Beserta juga kita siapkan infrastrukturnya, berupa pabrik kita sudah punya, untuk mensupport apa yang menjadi mimpi kita ke depannya. Seperti itu. Dan terakhir, kita adalah market leader. Ya, karena kita mulainya di Surabaya, kita market leader di Surabaya dan juga Bali. Karena Bali ini sekarang ini sudah mulai juga kita kembangkan lebih banyak lagi outlet-outlet kita yang di sana. Seperti itu. Iya. Mantap. Jadi sebenarnya nggak cuma Surabaya ya Pak, nggak cuma stop dari Surabaya, Bali, bahkan tadi kita sempat ngobrol mau di luar situ juga, Jabodetabek dan lain-lain tadi. Ya, jadi mimpi kita ke depan tuh kita mau ekspansi dari Sabang sampai Merauke. Oke, mantap. Thank you Pak Billy atas waktunya. Sama-sama Pak Vincent. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikutan berpartner dan berinvestasi di bisnis PMP Farina ini, kita sedang ada untuk buka 2 outlet ya di Yogyakarta dan juga di Tunjungan Plaza Surabaya. Jadi mall yang salah satu terbesar di Indonesia juga. Nah, ini kesempatan buat teman-teman yang memang tertarik untuk ikutan invest di B-Share, bisa melalui aplikasi di bshare.id, juga websitenya. Jadi teman-teman langsung aja, karena saya lihat pre-ordernya juga udah lumayan banyak Pak. Jadi seru banget, jangan sampai kehabisan, karena ini cuma sekitar 1 miliaran yang dibutuhkan, dan teman-teman bisa invest mulai dari 1 juta kalau di B-Share. Jadi siapapun yang demen kulineran segala macam sekarang bisa jadi ownernya juga nih. Gitu, bukan cuma jadi konsumen doang. Jadi buruan segera cek aja di website kita di bshare.id dan juga aplikasi kita. Dan kita juga ada promo menarik juga. Jadi begitu invest nanti akan langsung bisa dapat produknya tadi Pak ya. Saya dengar langsung. Jadi bisa langsung cobain gimana rasanya enaknya PMP Farina ini. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Thank you Pak Billy atas waktunya. Sama-sama Pak Vincent. Thank you. Semoga lancar bisnisnya PMP Farina. Amin. Oke. I guess that's it. Thank you and see you in the next video. Thank you. Bye.